Assalamualaikum sahabat, salam loyang datar. Kali ini saya akan bagikan tips adonan krepes yang sobek saat diputar di wajan. Bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kekentalan adonan tidak tepat. Adonan krepes yang terlalu cair atau terlalu kental dapat menyebabkan sobek saat diputar. Adonan yang terlalu cair tidak akan cukup mengikat, sedangkan adonan yang terlalu kental tidak dapat menyebar dengan merata. Adonan yang pas itu adalah konsentrasinya itu seperti susu kental manis. Nah, yang kedua, wajan tidak cukup panas. Jika wajan tidak cukup panas, adonan mungkin tidak akan segera mengeras saat dituangkan, sehingga lebih mudah sobek saat diputar. Nah, pastikan wajan dipanaskan dengan baik sebelum menuangkan adonan. Yang ketiga, lapisan minyak tidak merata pada loyang. Jika lapisan minyak atau mentega di wajan tidak merata, beberapa bagian adonan mungkin menempel di wajan, menyebabkan sobekan ketika diputar. Solusinya, oleskan minyak atau mentega secara tipis dan merata sebelum menuangkan adonan. Nah, yang keempat, tidak cukup mengistirahatkan adonan. Adonan krepes sebaiknya diistirahatkan selama 15 atau 30 menit sebelum digunakan. Ini memungkinkan gluten dalam tepung untuk rileks, sehingga adonan lebih elastis dan tidak mudah sobek. Yang kelima, menggunakan alat yang tidak tepat. Penggunaan alat yang tidak tepat seperti pemutar teh krepes yang terlalu besar itu dapat membuat adonan sobek dan saat diputarnya. Pastikan gunakan teh krepes yang sesuai, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu berat. Yang keenam, memutar terlalu cepat atau terlalu lambat. Pastikan memutar adonan dengan kecepatan yang konsisten. Yang ketujuh, adonan tidak cukup dikocok. Jika adonan tidak cukup dikocok atau terdapat gumpalan, nah pada bagian tersebut mungkin tidak akan kuat atau sobek saat diputar. Pastikan dalam pengocokan adonan itu harus baik sebelum digunakan. Memastikan adonan krepes memiliki konsentrasi yang tepat dengan teknik memasak yang benar dapat membantu mengurangi sobek saat diputar di wajan. Nah, sekian tips kali ini dari saya. Nantikan tips-tips yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.